Perkenalkan, nama saya Fani Meisya Hasanah, NPM 201290005, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Berbagai Nilai yang Ditanamkan pada Anak Usia Dini. Pendidikan nilai pada anak usia dini. Pendidikan nilai erat kaitannya dengan pendidikan karakter dan pendidikan moral bagi anak. Pendidikan karakter sendiri adalah pendekatan langsung pada pendidikan moral, yakni mendidik anak dengan pengetahuan moral dasar untuk mencegah anak melakukan tindakan tak bermoral dan membahayakan orang lain serta diri sendiri. Perilaku seperti berbohong, mencuri, dan menipu adalah perilaku yang keliru. Sebaiknya anak harus belajar untuk menghindari dan mencegah perilaku tersebut. Sedangkan pendidikan nilai adalah sebuah tindakan nyata untuk mengajarkan nilai-nilai dan melatih keterampilan melakukan penilaian. Terdapat 5 tipe pendekatan yang dapat digunakan dalam menanamkan pendidikan nilai pada anak usia dini. Di antaranya, yang pertama, penanaman, kedua, perkembangan moral, ketiga, analisis, keempat, klarifikasi nilai-nilai, dan yang kelima, belajar tindakan. Pendekatan pertama yaitu penanaman nilai-nilai yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bagi anak usia dini. Karena di dalamnya ada kesesuaian antara pendekatan, tujuan, dan metode bagi anak usia dini. Tujuannya yaitu untuk menanamkan atau mengintegrasikan nilai-nilai tertentu pada anak. Metode yang dapat digunakan pada pendekatan ini yaitu metode pemodelan atau pencontohan, pengukuhan positif dan negatif, bermain peran, serta permainan dan simulasi. Pendekatan yang kedua yaitu perkembangan moral, yang mana perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Pada pendekatan ini sering disebut sebagai tahap perkembangan kognitif, karena pada prinsipnya tahap ini menekankan kepada aspek kognitif dan perkembangannya. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk membantu atau merangsang anak mengembangkan pola penalaran moral yang lebih kompleks melalui tahap-tahap yang berurutan dan mendorong anak mendiskusikan alasan pemilihan nilai atau pilihannya. Metode yang dapat digunakan pada pendekatan ini yaitu diskusi tentang dilema moral dengan kelompok-kelompok kecil yang lebih terstruktur dan argumentatif, namun tidak perlu sampai menemukan jawaban yang benar. Pendekatan yang ketiga yaitu analisis nilai. Analisis ini lebih mengarah kepada pendekatan yang menekankan kemampuan berpikir logis anak dengan cara melakukan analisis nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai pribadi sosial. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk membantu anak menggunakan logika berpikir dan investigasi ilmiah dalam memutuskan persoalan dan pertanyaan tentang nilai. Metode yang dapat digunakan seperti belajar kelompok atau diskusi mengenai isu-isu nilai sosial atau melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yang keempat yaitu klarifikasi nilai. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk membantu anak menyadari dan mengenali nilai-nilainya sendiri maupun orang lain, untuk membantu anak mengkomunikasikan nilai-nilainya secara terbuka dan jujur dengan orang lain, dan juga untuk membantu anak menggunakan pikiran rasional dan kesadaran emosi untuk mengkaji perasaan nilai dan pola tindakannya. Metode yang dapat digunakan seperti permainan bermain peran, simulasi, dan juga aktivitas kepekaan lainnya. Dan pendekatan yang kelima yaitu belajar tindakan. Pendekatan ini lebih mengarah kepada aktualisasi diri anak. Tujuannya untuk membantu anak menyusun daftar tujuan analisis dan klarifikasi nilai, memberikan kesempatan pada anak untuk bertindak secara pribadi dan sosial berdasarkan nilai-nilainya, serta mendorong anak agar memandang dirinya sebagai makhluk interaktif pribadi sosial.
Metode yang dapat digunakan pada pendekatan ini yaitu seperti latihan proyek dalam sekolah dan juga komunitas, praktik keterampilan dalam organisasi kelompok, dan menjalin hubungan antar pribadi. Lalu, apa saja sih nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada anak usia dini? Nah, nilai menjadi bagian terpenting dalam memengaruhi perilaku individu dan juga dapat menjadi pemandunya dalam melakukan sebuah tindakan. Nilai dapat dipelajari dari keluarga, budaya, dan juga lingkungan masyarakat. Maka dari itu, nilai merupakan hasil dari pengalaman pribadi setiap individu. Menurut Seto Mulyadi, untuk mendapatkan anak yang sehat badannya, cerdas pikirannya, berperilaku baik, unggul, dan tangguh, memerlukan lingkungan yang kondusif, sehingga diperlukan kesungguhan yang luar biasa dari para orang tua dan semua pihak untuk secara tekun dan rendah hati melakukan segala yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hasil riset oleh Rita Eka Izati dan rekan-rekannya diketahui bahwa data-data identifikasi kebutuhan tentang nilai-nilai yang perlu ditanamkan orang tua kepada anak usia dini. Dari 45 responden orang tua yang telah mengisi angket menunjukkan bahwa terdapat 10 nilai yang penting untuk dikembangkan, yakni jujur, hormat, tata krama, disiplin, mandiri, menghargai hak orang lain, rendah hati, tanggung jawab sosial, peduli atau empati, dan berani. Begitu pentingnya pendidikan nilai yang harus diajarkan oleh para orang tua kepada anaknya sejak usia dini. Namun hal itu juga perlu didukung oleh pihak yang kompeten, seperti guru di sekolah. Maka dari itu, peran sekolah melalui bimbingan dan konseling yaitu sebagai helper bagi setiap peserta didik untuk membantu mencapai optimalisasi potensi yang dimiliki. Bimbingan dan konseling tidak hanya terfokus pada tumbuh kembang anak, tetapi juga harus menemukan jati diri anak yang khas dan unik sesuai dengan kepribadiannya. Sementara itu, kontribusi keluarga ditunjukkan melalui pola pengasuhan yang bertujuan untuk membimbing dan mendewasakan anak. Akan tetapi, setiap orang tua memiliki orientasi pengasuhan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan masanya. Nilai-nilai yang sering ditanamkan oleh para orang tua kepada anaknya diantaranya yang pertama, rajin beribadah, agar anak menjadi pribadi yang soleh-solehah dan memiliki sikap toleransi. Yang kedua, bersikap jujur, agar anak terhindar dari keburukan di kemudian hari. Yang ketiga, bersikap hormat kepada yang lebih tua, agar anak memiliki sikap rendah hati dan menghargai orang lain tanpa memandang status. Yang keempat, rukun dengan saudara dan masyarakat, agar anak memiliki kepekaan dan mau menolong orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, pencapaian prestasi belajar, agar anak menjadi rajin untuk belajar dengan pemantauan yang intensif dari orang tuanya. Nah, selanjutnya yaitu penanaman nilai-nilai melalui konseling. Proses konseling antara anak usia dini dengan orang dewasa sangatlah berbeda. Jika proses konseling pada orang dewasa biasanya dilakukan dengan duduk dan mengajak konseli untuk berbicara dengan konselor. Akan tetapi, ketika dilakukan bersama anak usia dini, konselor seharusnya dapat melibatkan dirinya dengan anak-anak agar mereka dapat berbicara bebas dan tidak bosan mengenai permasalahannya. Menurut Gildart dan Gildart, dalam konseling anak tidak bisa semata-mata hanya menggunakan kemampuan konseling verbal, namun perlu penggabungan penggunaan media dan beberapa strategi lain untuk dapat menciptakan peluang pada anak agar dapat bergabung dalam proses terapi konseling. Melalui layanan konseling, seorang konselor dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Misalnya, memilih aktivitas seperti permainan drama imajinatif, bermain boneka, atau kertas kerja untuk mengembangkan keterampilan sosial anak dan juga untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial. Maka, nilai yang perlu ditanamkan yaitu nilai kepedulian atau empati.
Melalui proses konseling, anak juga dapat diperkenalkan dan dilatih agar memiliki sikap peduli kepada orang lain ataupun lingkungan di sekitarnya. Sedangkan melalui media yang digunakan oleh konselor juga dapat menanamkan nilai-nilai kepada anak, misalnya melalui media bercerita. Nah, di sini konselor dapat menceritakan cerita yang mengandung nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan juga yang lainnya.